Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahlihi kiram. Wa wa salim wa jamaakat wal muqarrabin wa jami'i tabi'in tabi'in wa julama ila qawmi ila inna ka'ani wa mufassirin khususan Syekh Muqabbali wa Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Al-Qurtubi wa Syekh Al-Qudukasi wa Syekh Al-Mutin Al-Mahali wa Syekh Al-Mutin Al-Suyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Musyawqani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nabi Al-Bantani wa Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marawi wa Syekh Tahir bin Ashir wa Syekh Tabani Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahbah Zuhairi wa Syekh Muhammad Al-Yusuf wa Syekh Rajab wa khususan Liki Bishri Mustafa Rambang wa ila jami'i syakhina wa masyayikhina syawli lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 21. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina setuhune wong-wong yakfuruna kang ngufuri supaya si alladzina bi ayatillahi kalan pira-pira ayati Allah taala wa yaqtuluna lan padha mateni supaya si alladzina annabiyina ing pira-pira nabi bi ghairi haqqin kelawan tanpa alasan kang hak. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina ing wong-wong ya'muruna kang perintah sapa wong bil qisti kelawan adil minan nasi saking menungso. Fabashirhum mongko mbungahono sapa sira hum ing alladzina bi azabin kelawan siksa alimin kang nglarakake. Ulaika ta mengkono-mengkono alladzina iku alladzina wong-wong habitat kang lebur apa amalhum pira-pira amale alladzina fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Wa ma lahum lan ora ana iku kedue ulaika minna sirina utawi pira-pira wong kang nulungi. Kita wae syarahipun selikur. Temen wong-wong kang padha kafir kelawan ayat-ayate Allah lan padha mateni para nabi lan padha mateni wong-wong kang perintah kelawan adil iku bakal nampa siksa kang banget lorone. Tambihun, peringatan. Nenek moyangi wong Yahudi Madinah biyen wis tau kedadian mateni nabi akehe 43. Sawise mengkono nuli ana wong kang soleh kang jumlahe 170 padha nyegah lan nasihati marang pembesar-pembesare Yahudi ora diturut. Nanging malah wong 170 mau dipateni sisan. Kalikur wong-wong kang koyok mengkono mau wong kang padha lebur amalin dunya akhirat lan nalika disiksa ora ana kang bisa ngalang-ngalangi pun. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang kafir di ayatillahi kepada ayat-ayat Allah wa yaqtuluna dan membunuh annabiyina para nabi bighairi haqqin yang memang tidak dibenarkan. Wa yaqtuluna dan mereka membunuh alladzina orang-orang ya'muruna yang menyuruh bil qisti berbuat adil minan nasi dari manusia. Fabashirhum maka gembirakanlah sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bi azabin alimin dengan siksa yang pedih. Ayat ini tasih enten hubungan kali ayat sebelumnya. Nggih, ayat niki tasih enten hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita bicara ayat kemarin, ayat wingi, ayat kali dosa, niku Allah niku
napa memberikan petunjuk marang Kanjeng Nabi agar memberikan jawaban aslam tu wajhiya lillahi wa manit tabaan. Wingi keterangane Kanjeng Nabi diwuruki kali Gusti Allah jawaban nanggone wong-wong sing mendebat awakmu, yang mendebat kamu. Jawaban aslam tu wajhiya lillahi wa manit tabaan. Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, padahal teng ayat 18 itu kita sampun kita waos bangun salat, Allah itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak hanya Allah mawon sing bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang yang mempunyai ilmu juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Tanggone ayat 19 Allah dawuh innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah niku namung Islam. Cik didebat mawon kali orang-orang Yahudi itu. Cik didebat mawon kali orang-orang Yahudi, kali orang-orang Bani Israel, lek cik debat ae jawaban aslam tu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Aku pasrah, awakku pasrah marang Allah, begitu juga orang-orang yang mengikuti. Terus Kanjeng Nabi juga diperintah aslamtum, ini walaupun ini aslamtum niki hamzah pertamanya itu adalah hamzah istifham, tapi di makna perintah fi'il amar. Masuk Islam awak. Lek awakmu gelem masuk Islam, fa'in aslamu faqadih tadu. Kalau kamu mau masuk Islam, sungguh kamu benar-benar mendapatkan petunjuk. Tapi wa in tawallau fa innama alaikal bala. Tapi lek wong-wong iku mboten purun masuk Islam, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasnya Kanjeng Nabi, begitu juga orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi, termasuk kita. Itu hanya menyampaikan kebenaran saja. Urusan hidayah, urusane Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Kita hanya menyampaikan saja kebenaran. Dene angsal hidayah napa mboten itu hak prerogatif Allah. Nah, ini sampun kula terangaken bahwasanya yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi pada saat itu ada 3 kelompok besar. Enten kaum kafir Quraisy tenggone Mekah. Enten orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi kali orang-orang Nasrani tenggone Madinah. Begitu juga ada juga orang-orang munafik. Enten orang-orang munafik teng Madinah niku dikata tiang-tiang munafik. Munafik bukan koyo munafik zaman sakniki, munafik zaman biyen niku api-api Islam tapi atine mboten Islam. Itu banyak sekali tenggone Madinah saat itu. Lah, sing dihadapi oleh Kanjeng Nabi tenggone ayat niki itu adalah orang-orang ahli kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dalam hal ayat niki wong-wong Yahudi. Nggih, ahli kitab niki Yahudi nggih Nasrani. Tapi dalam hal ayat niki sing dimaksud itu adalah orang Yahudi. Nah, yang Yahudi ini sajane semerap, nggih. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran Nabi Muhammad. Semerap oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Sebenarnya tahu. Orang Yahudi juga tahu kalau agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Orang-orang Yahudi sebenarnya tahu lek Al-Qur'an yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kitabullah. Tapi mereka boten purun iman. Nah, kekufuran orang-orang Yahudi ini sudah terjadi sejak dulu. Bahkan sejak sebelum Nabi diutus status Rasulullah. Niku kekufuran orang-orang Yahudi memang sudah terjadi sejak dulu. Sampai Kanjeng Nabi diutus status Rasul, sampai Kanjeng Nabi kepundhut, sampai saat ini bahkan sampai akhir kiamat nanti tetap kekufuran Yahudi seperti itu. Jadi kekufuran Yahudi itu sudah begitu mendarah daging hingga akhirnya diceritakan tentang ayat niki innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sebenarnya kalau menjelaskan tentang ayat niki terlebih dahulu
Kalau ceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini, ada dua riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Dan kitab Tafsir Al-Qurtubi dikatakan qala Abul Abbas Al-Mubarrad, ana wong jenenge Abul Abbas Al-Mubarrad berkata, kana nasun min bani Israila ja'ahum an-nabiyyuna yad'unahum ila Allah azza wa jalla faqataluhum. Bien dulu sebelum kanjeng Nabi diutus, itu ada manusia dari kelompok Bani Israel. Itu ada yang datang pada mereka beberapa nabi. Mboten siji nabi, mboten loro nabi. Mangke keterangannya. An-nabiyun, ada beberapa nabi yad'unahum ilallah, mengajak orang-orang Bani Israel itu untuk kembali ke jalan Allah, mengajak ke jalan Allah. Dijak karo nabi-nabi nikmang supaya nang dalane Gusti Allah faqataluhum. Ternyata nabi-nabi itu dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Faqama unasun mim ba'dihim minal mu'minina fa'amaruhum bil islami faqataluhum. Terus sakmarine para nabi niku dipateni oleh orang-orang Bani Israel, kemudian datang lagi beberapa orang yang soleh, yang mana orang-orang soleh niki mukmin, terus mengajak, memerintah kepada orang-orang Bani Israel untuk masuk Islam. Dalam arti Islam niku bukan berarti agama sing dibeta Nabi Muhammad mboten. Artosé nggih siapa saja sing ngikuti Rasul di waktu zaman itu niku disebut Islam juga. Wingi sampun dibahas itu. Ayo taat marang Gusti Allah, ayo ngikuti Rasul sing diutus di zaman ini, itu disebut Islam juga. Ketika dijak oleh orang-orang soleh niku mang, ternyata orang-orang soleh itu juga dibunuh. Jadi ono nabi nuturi ajak-ajak supaya manut dalane Gusti Allah nggih dipateni, gak suwe terus ono wong soleh ngejak-ngejak marang Gusti Allah nggih dipateni. Fafihim nazalat hadhil ayat. Maka ayat ini berkenaan dengan orang-orang tersebut. Maksudnya nggih mboten Yahudi sing urip teng zamane Kanjeng Nabi. Orang-orang Yahudi yang hidup dulu. Di ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi di zaman dulu yang membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang soleh. Itu riwayat yang pertama dari Abu Abbas Al-Mubarrad. Riwayat yang kedua, wa kadzalika qala Ma'qil bin Abi Miskin. Riwayat yang kedua hampir mirip, hampir serupa dari Ma'qil bin Abi Miskin. Kanat al-anbiya'u sallallahu alaihim taju ila Bani Israil bi ghairi kitabin fayaqtulunahum. Biyen enten para nabi, enten nabi-nabi datang pada Bani Israil tanpa membawa kitab. Jadi tentu kitab yang pertama, kitab sing dibeto Taurat, dibeto Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Yusa, dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi dari kalangan Bani Israil begitu banyak. Niku moro nanggone Bani Israil ternyata dipateni. Terus riwayatnya sedikit beda tapi kurang lebih sama. Fayaqumu qaumun mimman ittaba'u fayamuruna bil qisti ay bil adli. Fayutaluna. Ketika ono nabi dari Bani Israil sing moro nanggone kaum Bani Israil niku man, terus nabi-nabi niku mang dipateni. Ada sekelompok orang dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Bani Israil sendiri, niku gelem melok nabi sing dipateni niku mang, melok ajaran nabi sing dibunuh niku tadi. Terus akhirnya kelompok niku mang, sebagian kelompok sing cilik niki mang, ayo melok nabi kiai, nabi ajaran nabi ini sing bener. Ternyata kelompoknya sendiri itu nang itu tadi, kelompoknya sendiri itu tadi, itu juga dibunuh. Makanya ayat ini turun karena membahas tentang orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi di zaman dulu yang membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang soleh pun. Balik tengok ayat. Tengok ayat niki, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi ila akhirih. Itu membahas orang-orang Yahudi yang melaksanakan 3 dosa besar. Yang mana dosa besar ini bisa berdiri sendiri, artinya berdiri sendiri niku bukan rangkaian dosa, duduk rangkaian dosa yang berturut-turut, artinya dosa ini berdiri sendiri dan masing-masing dosa mendapatkan siksa yang pedih.
Jadi wong-wong Yahudi, orang-orang Yahudi dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini turun, itu melaksanakan 3 dosa besar, yang mana dosa besar itu masing-masing berdiri sendiri dengan arti dia mendapatkan siksa pedih secara sendiri-sendiri. Napa mawon 3 niku? Setunggal yakfuruna bi ayatillahi. Dosa pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah yakfuruna bi ayatillah, mengkufuri ayat-ayat Allah. Padahal sampun dibahas di ayat sebelumnya, padahal mereka tahu, setelah mereka itu tahu, jenengan tinggal di ayat 19, wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi. Padahal sudah datang kepada mereka ilmu, pengetahuan. Artinya mereka itu sudah tahu kebenaran. Wis ngerti lek Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Wis ngerti lek agama sing bener iku Islam. Wis ngerti Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasul sing diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Wis ngerti Al-Quran sing dibeto Kanjeng Nabi iku adalah kitabullah. Tapi orang-orang Yahudi niku mengingkari itu semua. Padahal mereka tahu. Padahal mereka semerap. Kebenaran itu mereka tahu, tapi mereka tutupi kebenaran itu dengan kebohongan. Artinya mboten percaya Gusti Allah oleh ijen, menganggap Allah mempunyai anak bernama Uzair, Nabi Muhammad bukan nabi. Mereka tutupi itu semua kebenaran itu dengan kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan. Nah, itu adalah dosa yang pertama, yakfuruna bi ayatillahi. Wis ngerti Allah iku esa, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tetap kufur pun. Sing nomor kali, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa hak. Bighairi haqqin, tanpa hak, tidak bisa dibenarkan. Mangki keterangan. Orang-orang Yahudi di zaman itu, enten sebuah riwayat hadis. Riwayat hadis ini, riwayat hadis saking Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qatalat Banu Israila salasata wa arba'ina nabiyan min awalin nahari fi sa'atin wahidatin. Kanjeng Nabi dawuh biyen iku ana wong Yahudi dari kalangan Bani Israel, bukan orang Yahudi, biyen ana wong Bani Israel iku membunuh 43 nabi min awalin nahari, dari awal pagi, dari awal siang, tegese isuk mateni fi sa'atin wahidatin, dalam waktu yang satu. Artinya dalam waktu yang dekat, dalam waktu 1 hari itu mereka membunuh 43 nabi. Faqama mi'atu rajulin wa isna asyara rajulan min ubadi Bani Israila fa'amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari faqutilu jami'an fi akhirin nahari min dzalikal yaum. Terus mari mateni para nabi sing jumlahe 43 niku mang. Terus datang orang-orang soleh dari kaum Bani Israel sing jumlahe mi'atun rajulin wa isna asyara, 112. Teng tafsir Ibnu Katsir, kalau mau tafsir Ibnu Katsir, mi'atun wa sab'una rajulan, 170. Mangkane wau teng sarai kan ditulis 770, 772 teng sarai kok. Dados teng riwayat tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan yang orang soleh itu jumlahnya 170, tapi teng tafsir Al-Qurtubi 112. Lah, isu mateni Nabi 43. Sore mateni wong soleh, ono sing ngomong 112, ono sing ngomong 170. Di hari itu juga, Fa'amaru, padahal mereka itu orang-orang soleh niku memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terus cara bahasa itu orang-orang soleh ini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada hal yang baik, mencegah kepada hal yang buruk. Fakutilu jami'an, mereka semua dibunuh. Fi akhirin nahari min dzalikal yaum, di akhir hari pada hari itu.
isuk mateni Nabi 43, sore mateni wong soleh 170. Wahum alladzina dzakarahum fi hadzal ayah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah nanggone iki ayat. Jadi sing dimaksud bukan orang-orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi teng Madinah, tidak. Biyen orang-orang Bani Israel biyen, orang-orang Bani Israel itu membunuh 43 nabi pada pagi hari, sore nih mateni wong 112, wakila 170. Ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain dari Warawa Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah qol kana Banu Israila yaqtulu fil yaumi sab'ina nabiyyan summa taqumu suku faqlihim min akhirin nahar. Ada riwayat yang lain, biyen niku orang-orang Bani Israil itu membunuh 70 nabi ketika pagi. Barang sore, nggih, summa taqumu suku faqlihim min akhirin nahar. Isuk mateni 70 nabi, sore niku wis gawe pasar paklihim niku pasar sayur atau pasar bawang. Jadi isuk mateni 70 nabi, sore tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, wis buka pasar. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa. Nah, orang-orang Bani Israil dulu ini membunuh, ono sing ngomong 43 nabi, ada yang membunuh 70 nabi. Riwayat berbeda. Cuman sing cara kuat ngoten nggih 43 nabi. Orang-orang Bani Israil ini membunuh nabi, membunuh para nabi. Ada yang berjumlah 43, ada yang berjumlah 70. Teng mriki disebutkan bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa hak. Bahasa Indonesia dengan tanpa hak atau tidak dibenarkan. Pertanyaan nih, kenapa kok tenggoni ayat ini pakai disebut bihari hak? Padahal mateni Nabi itu sudah pasti tidak dibenarkan. Loh, napa enten mateni sing dibenarkan? Nggih, enten. Misalkan orang yang menghukum kisos seseorang, misalnya ana wong mateni. Di dalam syariat Islam, lek ana wong mateni ya balesane kisos, mateni ya dihukum mati. Mateni dihukum mati juga. Sing mateni al-ghujum. Lah, al-ghujum membunuh kisos nggih, melakukan kisos mateni wong niku iku dibenarkan secara syariat. Secara syariat. Dan tentu wong dia mendapatkan tugas dari hakim untuk membunuh pelaku kejahatan niku pelaku kejahatan ya artinya ada membunuh yang memang diperbolehkan secara syariat. Artinya gak dihukum. Lah, tenggone ayat niki dikatakan wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq. Kenapa kok pakai bighairi haq? Padahal masih gak ada bighairi haq. Itu mestinya orang sudah tahu kalau membunuh nabi itu tidak dibenarkan. Jawabnya sebab untuk mengisyaratkan bahwasannya di dalam keyakinan mereka sebenarnya itu tidak boleh. Mateni para nabi sakjane gak oleh. Di dalam pikiran mereka, dalam keyakinan mereka, itu sebenarnya mateni nabi mboten angsal. Tapi dia tetap menjalankannya. Sakjane wis ngerti lek gak oleh, tapi dia tetap ngelakoni. Makanya dikatakan bighairi haqqin. Pun lanjutannya ayat. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. Dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Lewat ayat niki, dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan dalat hadhil ayatu ala annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari kana wajiban fil umami al-mutaqaddimah. Lewat ayat ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, melarang manusia untuk berbuat kemungkaran, itu wajib sejak umat terdahulu. Bukan hanya umat Kanjeng Nabi mawon, sejak umat terdahulu pun perintah amar ma'ruf nahi munkar itu wajib terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad.
wa huwa faidatur risalati wa khilafatun nubuwah. Dan itulah yang menjadi kegunaan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, oleh para nabi, tidak hanya oleh Nabi Muhammad. Itulah risalah yang dibawa oleh para nabi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Enten sebuah hadis, ada sebuah hadis. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amara bil ma'rufi aw naha 'anil munkari fa huwa khalifatu wahi fi ardihi wa khalifatu rasulihi wa khalifatu kitabihi. Sapa wong yang amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran, maka aw naha 'anil munkar fa huwa khalifatu, maka dia termasuk khalifah Allah. Wa khalifatu fi ardihi, khalifah Allah di muka bumi. Sapa wong sing amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia termasuk khalifah Allah di muka bumi. Wa khalifatu rasuli, dan khalifai rasulai Allah. Wa khalifatu kitabi, dan khilafai kitabe, khalifai kitabe Gusti Allah. Jadi siapa saja di antara kita yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada dasarnya kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, enten sebuah hadis. Hadisnya cukup populer. Insya Allah sedaya oleh hadis niki paling enggak harus tahu kepira. Napa hadisnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kan hadis yang cukup populer. Gini, ada sebuah hadisnya cukup populer niki dereng kula stabilu. Ada sebuah hadis yang cukup populer, sapa wong sing ero nggih kemungkaran, maka hendaknya dia merubah itu dengan biadi, dengan tangannya atau dengan kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani, lek gak iso maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, lek gak iso merubah itu maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, itu adalah paling lemahnya iman. Hadis niki bisa disalahpahami oleh sebagian orang. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Siapa saja di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Biadi, lek gak iso ambek tanganmu, ambek lisanmu. Lek gak iso ambek lisanmu, ambek hatimu ae. Tapi itu adalah paling lemah iman. Akhirnya apa? Orang yang letterlek memaknai hadis ini, akhirnya karena letterlek marra minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, akhirnya ono kemungkaran, dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya koyok janiki wis boten enten, tapi dulu pelaku bisa dikatakan sakjane kula nggih gak setuju istilah teroris niku, cuman nggih yang disebut di media memang seperti itu. Niku koyok orang-orang sing pelaku bom bunuh diri, bom baik niku nang Bali, nang ndi mawon, itu karena kita bicara bom Bali sajalah, nggih. Mereka melihat kemungkaran nang Bali, ya, diskotik, minuman keras, joget-joget campur dari siji, penuh dengan minuman keras, penuh dengan kemungkaran, akhirnya dibom. Kan dibom, itu merubah kemungkaran dengan tangannya. Wong akhirnya bisa bertindak kekerasan, bisa bertindak represif, bisa bertindak menggunakan kekerasan karena dia melihat kemungkaran, terus dia rubah dengan tangannya dengan kekerasan. Ono wong mendem diatemi, ono wong mendem dikaploki.
Itu kan bagian dari fal yughayyiru biadi. Akhirnya timbullah kesalahpahaman, padahal sakjane mboten ngoten. Teng tafsir Al-Qurtubi niku ngeten penjelasannya. Qala al-ulama. Ulama itu berkata, al-amru bil ma'rufi bil yadi 'alal umara'i. Perintah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan tangan maknanya tangan itu bisa simbolik giniku dengan kekuasaan. Jadi benar yadun itu tangan dengan tangannya. Bukan berarti tangan ya tangan awak ini mboten, tapi dengan kekuasaannya. Makanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi mereka alal umaroi yang menjadi umaro, yang menjadi pemimpin. Ya kita kalau boleh salut ya, kita tahu sama tahu kabeh. Biyen nang Surabaya itu kono gang doli. Ya kabeh sudah tahu. Mas yo sinten cara organisasi sing keras katakan FPI yo gak iso nutup. FPI gak iso nutup, NU yo gak iso nutup, Muhammadiyah yo gak iso nutup. Tidak bisa ditutup. Tapi yang bisa menutup gang doli itu adalah umaro, pemimpin, penguasa. Dalam hal itu ketika yang menjadi wali kota saat itu adalah Bu Risma. Diteken dadi. Jadi yadun tangan itu gak melulu jangan diartikan sepele. Tangan niki dadi ono mungkar dirubah diantomi, enggak. Di tafsir Al-Qurtubi dikatakan yadun itu wajib bagi umarok dalam arti kebijakan. Kula supe Bupati Pundi ngoten itu menaikkan sebuah peraturan daerah tidak boleh lagi mendirikan karaoke. Nah, niku kan yo lek wis karaoke lek wis ono ya wis gak iso ditutup, wong lek ditutup kontrak kok wis sudah ada kontraknya, tapi kan sudah ada kontraknya. Tapi tidak boleh ada tempat karaoke baru di wilayah ini. Niku saged lek wong iku dadi bupati. Kula supi bupati endi niki. Tapi keren kebijakan itu. Engko sing wis ono karaoke wis kadung ono, ya engko kan ono masa izinnya. Engko lek masa izin wis entek gak diperpanjang maneh. Artinya apa? Kita semua tahu bahwasanya di tempat-tempat seperti itu bisa terjadi prostitusi, bisa terjadi pasti ada minuman keras, bisa jadi ada narkoba di sana, bisa jadi ada obat-obatan terlarang di sana. Itu bisa dirubah kalau dia menjadi pemimpin. Makanya tentang tafsir Al-Qurtubi al-amru bil ma'ruf bil yadi 'alal umara. Wa bil lisani 'alal ulama'i. Lek lisan iku wajib ngatasi ulama. Jadi ulama ya saged tutur-tutur tok. Wong ulama, pembuat kebijakan ya gak iso. Ya saged tutur-tutur, ngene gak oleh, ngeslot gak oleh, ngejip gak oleh. Iso ya memang tutur-tutur mawon. Membuat kebijakan ya gak iso. Jadi ulama, siapa saja ulama, iso nggih namung tutur-tutur tok. Memberikan nasihat, ngene iki sing apik, ngene iki sing gak oleh. Nggih iso ulama seperti itu. Nah, wal qalbu alat du'afai, yakni awamun nas, sementara hati itu dilakukan oleh orang-orang yang lemah. Dalam hal ini adalah masyarakat yang umum. Misal, nanggone suatu tempat ada sekumpulan pemuda sing misalnya seneng mabuk-mabukan. Terus ana wong sing berusaha merubah kemungkaran itu, wong siji wong loro tok. Sing mendem ana wong 15, ana wong 20. Kira-kira lek duel, kira-kira menang wong 15 utawa dibandingno wong loro kira-kira menang dia. Menang wong 15. Engko aku lek merubah iku ambek tanganku utawa ambek lisanku tak tuturi, ojo ngono gak oleh. Engko bisa jadi kita yang diserang. Akhirnya keselamatan kita terancam.
Maka bagi orang umum, bagi orang awam, bagi kebanyakan manusia, ya cukup ambek ati ya. Yo bisa ngomong nang RT RW terus langsung bisa ditembuskan ke kepala desa. Itu kan bagian orang-orang yang mempunyai kebijakan, yang mempunyai kekuasaan di lingkungan itu. Tapi kita manusia biasa, manusia umum, gak punya jabatan apa-apa, kita bisa saja keselamatan kita terancam kalau kita merubah kemungkaran itu dengan tangan, dalam arti tangan yang sesungguhnya, maupun dengan lisan kita. Jadi dengan hati saja cukup. Cuman hati ini pun apa maksudnya? Sing dimaksud hati nang kene bukan berarti kita ingkar boten. Lek ingkar tok boten cukup. Sebabane sing penting duduk aku. Lek ngoten tok boten cukup. Maksudnya ingkar biqalbi paling boten minim iku kudu ndongakno. Lek sekedar ingkar tok itu bukan tidak bisa merubah. Kan redaksi hadisnya fa illam yastati fa biqalbi. Lek gak iso ya ambek ati. Lek awakmu gak iso ambek lisan ya ambek ati. Lek sekedar ingkar tok kan tidak bisa merubah. Tapi kalau kita mendoakan ono sekumpulan pemuda sing senengane mendem atau senengane apa saja, berbuat kemaksiatan apa saja, paling enggak kita tidak boleh hanya sekedar ingkar, paling enggak kita dongakno nang nggone ati. Paling enggak mugi-mugi wis gak ngono maneh, mugi-mugi tobat. Mugi-mugi gak ngejip maneh nang ngene kuno, misale. Jadi paling boten seseorang itu ketika melihat kemungkaran maka dia merubah itu dengan doa. Itu paling minim. Lek sekedar ingkar tok boten saged. Pun balik nang ngene ayat iki. Lah, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar niki kan sing bahas yang ketiga. Jadi bahas sing wayak tulunan ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya ini ngoten. Wong sing amar ma'ruf nahi mungkar pun lho itu juga dibunuh oleh orang Yahudi. Jumlahnya ono 112, wakila 170. Lah, sing menarik nggih. Tenggane mriki redaksi yang digunakan itu adalah fi'il mudhari. Jenengan tingali dosa yang kedua dan dosa yang ketiga, sami-sami damel wayak tuluna menggunakan redaksi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bermakna sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau balik mana? Lek qatala wis mateni, yaktulu sedang membunuh atau akan membunuh. Niki mengisyaratkan apa? Lek sing dosa ketiga, wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, itu mengisyaratkan bahwasanya yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi itu akan terus dikerjakan dan sampai kapanpun terus dikerjakan. Orang-orang Yahudi itu tetap sedang membunuh dan akan membunuh kepada orang-orang yang menyuruh berbuat adil sampai kapanpun. Dan itu sampai sekarang terjadi. Jenengan mungkin gak ngira lek ternyata jumlah penduduk dunia sing lebih dari pinten sani wis lebih dari 7 miliar mboten kula cek, tapi kalau ngeceknya itu wingi kan kalau cerita Kristen lebih dari 2 miliar. Muslim Islam 1,5 miliar sekian. Kalau mboten kula catat. Orang Yahudi nang dunia ini sangat sedikit. Saat ini. Niku sing kula catat mboten sampai 16 juta. Jadi bandingnya ambek wong Jawa Timur kan wong Jawa Timur. Orang Yahudi itu orang Yahudi itu inklusif. Dia itu tidak mau karena merasa ajarannya itu inklusif. Dia tertutup, bukan seperti Kristen yang menyebarkan agamanya. Ada upaya kristenisasi di mana-mana.
Bukan seperti Islam yang terus melakukan syiar di mana-mana. Tapi Yahudi itu memang tertutup. Sehingga orang di dunia ini iku sing Yahudi itu 15,8 juta. Menjadikan bayang gak sampai 16 juta adalah ya tweet itu jumlahnya orang Yahudi saat ini. Padahal Yahudi itu adalah termasuk salah satu agama Samawi. Nasrani, Yahudi, Islam itu adalah termasuk salah satu agama Nasrani, tapi pada kenyataannya di zaman sekarang penduduk dunia yang beragama Yahudi ini tidak lebih dari 16 juta. Dan ternyata 7,3 juta ini tinggal di negara Israel. Jadi hampir separuh dari penduduk yang beragama Yahudi di dunia ini itu hampir separuh itu tinggal di negara Israel. Dan kita tahu sampai sekarang negara Israel itu menjajah Palestina, tentara Israel itu membunuh orang-orang Islam yang berada di Palestina. 6,3 juta yang lainnya itu tinggal di Amerika Serikat. Jadi liya ono 15,8 juta, sing 7,3 juta urip nang Israel, sing 6,3 juta urip nang Amerika Serikat. Dan kita tahu negara paman Sam, negara Amerika Serikat itu banyak kebijakannya yang menyerang negara-negara Islam. Afghanistan, Irak, kenapa mawon? Dan pemimpin mereka itu kebanyakan Yahudi. Yahudi itu benar jumlahnya titik, jumlahnya sangat sedikit orangnya, tapi pengaruhnya sungguh luar biasa nang dunia ini. Sehingga Indonesia biyen tahun 98 krisis niku ya wong Yahudi. George Soros, orang Yahudi, benar titik, tapi dia menguasai segala sektor di dunia ini, ekonomi, politik, dan sebagainya. Makanya niku wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Sampai sekarang terjadi. Orang-orang Yahudi itu masih membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Mungkin itu yang muskil. Lelek sing ketiga oke. Wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas oke. Tapi sing wayak tulunan nabi ghairi hak ya nopo saged wayak tulunan nabi ghairi hak. Sebab nopo ayat ini benar menceritakan orang-orang Yahudi di zaman dulu, tapi sing ditujukan itu kan adalah orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah. Makanya ayat terakhir fabasyirhum bi'adzabin alim. Lek mateni orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, iya pancen. Tapi lek mateni nabi kan wis gak ono maneh nabi sing dipateni. Artinya kejadian itu kan sudah berlalu. Kok gawe redaksi fi'il mudhari? Maksudnya itu kan itu sebuah kemuskilan. Lek mateni orang yang ma'ruf nahi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, iya. Sampai saiki orang-orang Yahudi masih membunuh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi wayak tulunan nabi ghairi hak, membunuh nabi-nabi tanpa disertai dengan kebenaran, kan mereka sudah tidak membunuh nabi mana. Orang Yahudi yang hidup di Madinah sudah tidak membunuh nabi mana. Wong nabi namung enten Nabi Muhammad mawon. Kalau ini tafsir Al-Qurtubi dikatakan fa in qala qailun alladzina wa'idu bihadza lam yaqtulu nabiyyan. Lek ana wong sing takon, mereka diancam, padahal mereka tidak membunuh Nabi. Orang Yahudi di Madinah kan tidak membunuh Nabi. Nabi Muhammad mboten dibunuh. Tapi fal jawabu an hadza annahum radu fi laman qatala fakanu bimanzilatihi. Sebab orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Kanjeng Nabi itu rela, itu ridho, itu setuju dengan tindakan nenek moyangnya yang membunuh para nabi. Orang yang setuju dengan perbuatan kemaksiatan tertentu, maka sesungguhnya dia menempati posisi itu juga. Dikatakan ini. Jadi annahum radu fi laman qatala fakanu bimanzilati.
karena mereka rela, karena mereka ridho, karena mereka setuju dengan perbuatan membunuh para nabi itu, maka sesungguhnya dia termasuk para pembunuh itu. Siapa saja, ya, kalau di antara kita kok setuju menang atau tidak hanya sekedar menang, setuju rela, ya, dengan perbuatan seseorang yang berupa kemaksiatan, maka sesungguhnya kita menempati posisi itu juga. Pokoknya wong ini setuju dengan sebuah kemaksiatan, maka sesungguhnya dia termasuk pelaku itu juga, pelaku kemaksiatan itu tadi. Begitu juga orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah boten mateni Kanjeng Nabi, boten membunuh Kanjeng Nabi, tapi karena dia setuju dengan perbuatan nenek moyangnya yang membunuh para nabi, maka dia termasuk para pembunuh itu. Terus wa aidon, dan juga fa innahum qatalu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa hammu bi qatlihim. Dan juga orang-orang Yahudi nanggone Madinah itu masih ingin membunuh Nabi dan membunuh para sahabatnya, terbukti dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Jenengin dindi perang itu kan pasti kepingin membunuh. Perang ini pasti kepingin mateni. Buktinya orang-orang Yahudi berperang melawan Islam. Pada saat ayat ini turun, terjadi perang antara orang Yahudi berperang dengan orang Islam. Itu artinya orang-orang Yahudi berkeinginan membunuh Nabi Muhammad. Makanya diarani yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin. Jadi karena mereka masih berupaya untuk membunuh Kanjeng Nabi, makanya redaksinya menggunakan fayaqtuluna pun. Ayat terakhir ditutup dengan fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kabar gembira, gembirakanlah dengan azab yang pedih. Kata basyaro itu artinya kabar gembira. Basyirun, kabar gembira. Double shin, itu double shin, itu kabar gembira. Makanya kalau ya gak cocok saja nih, cuman yang umum terjadi, lek ono santri ngekei kiai amplop iku diarani bisyarah. Bisyarah niku maknanya sesuatu yang menggembirakan. Dianggit lek kiai dikei amplop itu pasti seneng. Kira-kira ngono, kira-kira. Makanya bisyarah. Dari kata basyirun, gembira. Nah, tengene ayat niki fabasyirhum bi'adzabin alim, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Loh, pada dasarnya sakjane basyir, fabasyirhum itu adalah untuk sesuatu yang baik pada dasarnya. Untuk kabar yang baik itu basyirun. Tapi kenapa kok tenggone ayat niki fabasyirhum bi'adzabin alim? Azab sing pedih kok gawe lafaz basyir. Kok fabasyirhum? Kenapa? Niku tenggone tafsir Al-Munir karena Syekh Wahab Az-Zuhaili itu dikatakan cara balaghah itu namanya al-uslubut tahakkum. Bentuk perkataan yang bersifat ejekan. Cara bahasa Indonesia zaman sakniki sing mudah difahami, ini adalah bentuk sarkas. Mungkin jenengan tahu krungu sarkas, itu sarkas. Sindiran atau ejekan. Dan itu banyak terjadi di omongan seseorang sehari-hari. Misalnya mawon, ini bentuk sarkasme, itu bentuk sarkasme. Cara-cara balaghah al-uslubut tahakkum. Jenengan ana kanca sepedahe kewotor. Udan pirang-pirang minggu gak tahu diumbah, garing udan maneh liwat jembrotan gak karo-karuan. Peda montore atau montore kuotor, terus jenengan ketemu ambek peda montore atau ambek kanca sampean yang nggawa kendaraan itu, terus sampean ngomong ini, "Cek bersih pedae." Yo kan yo ungkapan yang umum terjadi di obrolan kita sehari-hari. Ndelok montore koncone awak dhewe utawa sepeda montore kuwotor koyo ngono, terus awak dhewe ngomong, "Cek bersih nih sepedamu." Padahal sakjane kotor. Itu adalah
Cara balau al-uslubut tahakkum. Cara bahasa Inggris sarkas. Sakjane gak bersih, sakjane ya kotor iku cuma ngenyek ejekan. Ana wong mangane akeh misale. Ana wong mangan prasmanan misale nang depot titin nang ndi njupuk mangan iku sak munjung wae. Apa mulai mangan cek titike, wong sak wae sak ngono ora diwara titik. Ini kan yo ngenyek ngene lho, ngecek. Bentuk ejekan lah. Begitu juga yang dilakukan oleh Gusti Allah marang orang-orang Yahudi ini. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Ya saja ya gak kabar gembira. Ini adalah bentuk sarkas. Pun, lanjutannya ayat. Ulaikal ladzina habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong pun. Orang-orang yang dia melakukan 3 dosa besar niku man, ngufuri ayat Allah, mateni nabi-nabi tanpa hak, mateni orang-orang yang melakukan mateni orang-orang yang memerintahkan berbuat keadilan. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Teng dunya ino nang akhirat ini. Amal kebaikannya lenyap, iya panjang lenyap. Wong dhek gak ngakoni Kanjeng Nabi, dhek gak ngakoni Gusti Allah le esa. Wingi sampun diterangno siapa saja sak mantune Kanjeng Nabi diutus kok gak Kanjeng Nabi Muhammad diutus kok gak melok ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, maka segala amal baiknya tidak akan diterima. Mungkin jenengan ono sing muskil. Wong-wong iku sing Yahudi sing urip-urip di zaman sekarang iku sugih-sugih, mulia-mulia, pakaiane api-api, mobile api-api. Secara pandangan duniawi mereka mulia, tapi secara pandangan syariat mereka itu tidak diterima amal-amalnya. Jadi lek gawe pandangan duniawi, iya. Tapi secara pandangan syariat mereka itu berada di dalam kesesatan. Jadi habitat a'malhum, lembur, lenyap amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Nang dunya yo ino, nang akhirat yo ino. Amalnya tidak diterima, kebaikan-kebaikan di dunia tidak akan diterima nang akhirat. Wa malahum min nasirin. Mereka pun tidak akan mendapatkan penolong. Ketika kita membahas ayat kursi, syafaat itu macamnya apa? Bisa jadi nanti sing nyafaati kita itu adalah teman-teman kita sendiri. Bisa jadi. Pokoknya selama orang itu Islam, itu masih bisa berharap syafaat. Sing nolong menenang akhirat. Oleh syafaat Kanjeng Nabi, oleh syafaat siapa saja. Itu masih ada yang potensi kita mendapatkan syafaat ketika seseorang itu masih Islam, itu masih ada. Tapi lek wis gak Islam, gak ngakoni Gusti Allah sebagai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, gak ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka pintu syafaat ditutup. Tidak akan mendapatkan pertolongan di akhirat. Lah itulah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Baik orang-orang Yahudi di zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus, dan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Kanjeng Nabi ketika di Madinah, dan orang-orang di zaman sekarang yang mati dalam keadaan Yahudi, maka mereka sekali-kali pun tidak ada yang bisa menolong di akhirat nanti pun. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya ditakdir kali Gusti Allah sak wayah-wayah dipendet umur kula kali umur panjenengan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi qauli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah